pada koordinator mata kuliah yang kelas B ini, ya. Kita coba. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Ya. Jadi kadang-kadang matematika 1 atau matematika di awal ini disebut juga kalkulus 1 gitu ya. Tapi nama dan apa itu nanti terserah penulisan nanti di kurikulum ya. Tapi yang jelas bahwa ini adalah kalau di informatika itu matematika 1, nanti ada matematika 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk pokok bahasan matematika pada mata kuliah matematika 1 ini akan diampu Ibu sama dan Pak Solihin ya. Dengan 7 tatap muka tapi di layar ya, ditambah UTS. Jadi setelah pertemuan ke-7 nanti ada UTS. Ibu sampai tentang penggunaan turunan. Nah, untuk Pak Solihin itu nanti mulailah dari integral, jadi kebalikan dari penggunaan turunan, berarti kita ke integral. Nah, integral itu dimulai dari integral tak tentu sampai nanti ada aplikasinya dan penggunaan di dalam tabel. Itu ya, kira-kira pembagian ini yang tentunya separuh di Ibu, separuh nanti di Pak Solihin, yang dengan batasan adalah UTS dan UAS. Ya, tentunya nilai itu nanti juga kami berdua yang akan memberikan nilai itu. Ya. Nah, di siang hari ini kita ingin sampaikan untuk sistem bilangan real. Ya, mungkin juga kalian juga sudah dapat ini ya, baik mulai dari SD sampai ke SMU, SMA itu semuanya sudah pernah. Namun dengan peningkatan tertentu ya di dalam sistem pengajarannya tentunya ya sesuai dengan tingkatan sekolahnya level sekolah. Gitu, level sekolah artinya mulai ada SD, SMP, SMA, dan tingkat perguruan tinggi ya. Nah, kalau kita lihat atau kita biasa belajar bahwa di dalam sistem bilangan, tentunya kita di mana di sini ada sistem bilangan real ini, tentunya dimulai dengan bilangan yang kompleks, ya, di mana di situ diilustrasikan dengan Z sama dengan A plus BI. Ya, itu ada I untuk bilangan imajiner, ya, di mana terbagi menjadi 2, bilangan real itu R, bilangan imajiner I sama dengan akar min 1, ya. Nah, untuk sementara untuk bilangan real sendiri itu dibagi menjadi 2, bilangan rasional dan irasional. Pada bilangan rasional kita ketemu di situ adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau P per Q dan bilangan yang dapat ditulis sebagai desimal berulang. Nah, kalau kita irasional, bilangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dan bilangan desimal tidak dapat berulang, tidak berulang. Ya, ini adalah yang dinamakan sistem pada bilangan real yang ada. Nah, berikutnya adalah kita tahu bahwa mulai kita belajar tentang bilangan itu tadi akan juga kita ketemu dengan yang dinamakan garis bilangan, ya, ini garis bilangan, di mana kalau di sini adalah yang dimaksud adalah garis bilangan real, maka bilangan real dinyatakan dengan notasi R, ya, nanti kan ada bilangan natural, kemudian bilangan RN, Z, dari simbol-simbol itu mungkin terjadi. Tadi Ibu belum sampaikan bahwa buku apa saja yang bisa kalian gunakan, tadi Ibu lupa. Jadi setelah menerangkan pokok-pokok bahasanya tadi, buku yang bisa digunakan adalah buku Parsel. Ya, nanti ada
ada diktat yang telah disusun oleh teman dari ITB bahwa tadi juga sudah materinya sudah saya sampaikan, itu merupakan kisi-kisi atau menurut Ibu itu rangkuman dari buku Parsel. Lumayan baik gitu diktat itu, Ibu lihat bahwa apa saja sih yang ada di dalam buku Parsel itu. Nah, ada juga buku yang telah ditulis oleh Budekan FSM Prof. Widowati. Ya, di situ bisa bisa kalian gunakan kalau mau mencari, bisa hubungi nanti di Mbak Satu di bagian sekretariat Departemen Matematika. Kalau kalian ingin mendapatkan ya silahkan hubungi Mbak Satu di sana. Ya, mudah-mudahan ini kondisi ini cepat membaik gitu ya. Kalau nggak tahu kalau hari-hari apa dia ada di tempat mungkin bisa dihubungin itu ya. Nah, bilangan real yang dinyatakan dengan notasi R kalau di dalam garis bilangan maka digambarlah seperti ini dengan skala yang sama, dimulai dari katakan ini 0 itu ada di tengah, ke kiri sebelah kiri 0 itu adalah negatif, sebelah kanan 0 itu adalah positif ya. Nah, bilangan-bilangan real ini dapat dipandang sebagai titik-titik sepanjang sebuah garis bilangan real, itu seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini X lebih kecil dari min 2, artinya di sini adalah yang ke sana. Jadi ke kiri. Nah, kalau ini ada bilangan E ya atau V itu sama dengan 3,14. Berarti posisinya tuh mungkin ada di sini. Ya, ini adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan kalau dia pecahan positif dia ada di sini. Nah, bidang bilangan kompleks kalau dinyatakan di dalam suatu gambar bisa kita gambar seperti ini. Jadi dengan harapan kita nanti bisa melihat kalau kita lihat ini bahwa bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan A plus BI ya. Jadi ada imajinernya. Dalam bentuk geometri bilangan kompleks dinyatakan dalam bentuk bidang kompleks. Ya, di sini biasanya kalau kita belajar di vektor ya. Ini adalah panah. Ini panah ke sini adalah untuk menunjukkan slope, kemiringan. Ya, kalau kita lewat titik pangkal ya, kalau di sini kan begitu, maka di sini adalah menunjukkan A di sini B-nya kalau dari sini, maka yang ini ya itu adalah RAZ, yang ke sini adalah LNZ ya. Di situ ini adalah menunjukkan vektor P-nya. Ini adalah untuk penggambaran bahwa di mana slope terhadap bidang ini adalah menunjukkan ini adanya P yang ada. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan pertidaksamaan ya, bahwa di dalam pengertian pertidaksamaan kita lihat bahwa pertidaksamaan itu adalah himpunan bilangan yang memenuhi sifat urutan bilangan tertentu. Pertidaksamaan dinyatakan dengan salah satu tanda dari lambang berikut. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil. Nah, bagaimana kalau kita P-nya itu yang pertama itu P lebih kecil dari Q, artinya P lebih kecil daripada Q. P dengan lambang itu lebih besar Q, artinya P lebih besar daripada Q. P lebih kecil sama dengan Q, artinya P lebih kecil atau sama dengan Q. P lebih besar sama dengan Q, artinya P lebih besar atau sama dengan Q. Dengan sifat-sifat sederhananya adalah yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan. Jika X lebih kecil Y, maka X plus A lebih kecil
dari Z plus A. Jadi misal X itu adalah lebih kecil dari 10. Ya, maka kita tuliskan di situ adalah X plus 2 lebih kecil dari 10 plus 2. Itu. Ya, jadi itu untuk faktor penjumlahan. Kemudian perkalian atau pembagian dengan bilangan positif untuk A lebih besar daripada 0. Maka jika X lebih kecil dari Y, maka AX lebih kecil dari AY. Misal jika X lebih kecil dari 2, maka 4X lebih kecil dari 4 kali 2. Ya, begitu. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah perkalian sek pembagian dengan bilangan negatif. Untuk A lebih kecil daripada 0, ya. Jika X lebih kecil daripada Y, maka AX ya lebih besar daripada AY. Karena A-nya itu adalah lebih kecil. Ya. Jika X lebih kecil daripada 4, maka min 2X lebih besar daripada minus 2 kali 4. Gitu. Ya, itu kira-kira sifat-sifat sederhana dari sistem pertidaksamaan. Nah, kemudian ini pertidaksamaan dan interval. Persamaan dengan X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Solusinya adalah sebuah titik dalam garis bilangan R dalam kurung X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 2. Ya, itu dari hasil faktorialnya dari memfaktorkan dari persamaan itu tadi. Dengan pertidaksamaan X kuadrat plus 2X min 8 lebih kecil dari sama dengan 0, solusinya adalah sebuah interval tertutup. Ya, interval tertutup, interval terbuka atau kombinasinya. Jadi kalau di sini adalah himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan X, di mana X min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Ya, jadi bisa jadi di situ ada interval tertutup. Ya, kalau sama dengan semua kan bisa saja bisa tertutup, bisa terbuka atau kombinasinya. Kalau kombinasinya kan bisa lebih kecil sama dengan, kemudian lebih kecil, atau mungkin lebih kecil, gitu juga bisa. Itu yang dimaksudkan. Nah, interval adalah himpunan dari R yang memenuhi sifat urutan bilangan tertentu. Interval terdiri interval terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa di pernyataan yang di atas itu, jadi bisa interval itu tertutup, terbuka, atau kombinasinya. Nah, interval terdiri dari interval terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Interval ini disajikan dengan notasi himpunan, interval, dan garis bilangan. Coba kita lihat contoh bahwa tentukan HP dari himpunan penyelesaian dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 11X plus 12 lebih kecil sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya atau solusinya? Bahwa di sini bisa kita lihat bisa hasilnya bahwa min 3, 1, 4. Jadi kalau kita perhatikan bahwa hasil penyelesaian dari persamaan ini tentunya dihasilkan ada min 3, 1, dan 4. Nah, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Bahwa kalau kita lihat bahwa di mana di sini adalah untuk ini lebih kecil sama dengan 0, ya, bahwa himpunannya X di mana X lebih kecil sama dengan min 3, atau 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Jadi dia posisinya di sini sama di sini. Itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan ini.
Contoh berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari X min 2 dibagi 8 min X lebih kecil sama dengan X lebih X dibagi dengan X plus 4. Ya. Nah, tentunya dengan X yang di bawah itu X tidak boleh sama dengan 8. Terus kalau dia X sama dengan 8 kan membaginya 0 nanti ya. Kemudian juga X tidak sama dengan min 4. Ya, kalau nanti sama dengan min 4 juga akan per 0, jadi nggak bisa. Nah, bagaimana solusi dari persamaan itu? Berarti kalau kita mulai di situ adalah, berarti yang atas itu ada berapa tuh? Ada 2, ini. X min 2 per 8 min X. X dibagi X plus 4. Maka yang ada ini adalah, ya kalau kita perhatikan di sini bahwa solusi dari ini, kita lihat bahwa di sini ada min 4, min 1, 4, ya ini kan min 1, 4, dan 8. Nah, di situ adalah 8 kan di mana di situ untuk untuk penyelesaiannya itu karena di mana di sini untuk 8 dan man ini kan tidak harus X-nya sama dengan 8 atau X tidak sama dengan min 4. Ya, maka himpunan penyelesaian yang ada di mana di sini adalah X lebih kecil dari min 4 atau min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 atau X lebih besar daripada 8. Ya, karena di sini adalah lebih kecil. Ya. Jadi kita perhatikan itu, berarti di sini dari lebih besar, kemudian dia di antaranya ini, dan juga ini. Nah, itu. Ini kira-kira untuk contoh penyelesaian dengan pertidaksamaan yang secara umum yang ada. Kemudian di bawah ini, kalau kita bisa sederhana, bisa kita lakukan bahwa solusi pertidaksamaan adalah himpunan bilangan yang memenuhi pertidaksamaan. Solusinya dapat digambarkan pada garis bilangan, ya tadi. Begitu juga yang berikutnya, bahwa contoh solusi dari X plus 4 lebih besar daripada 7. Ruas kiri dan kanan dikurangi 4 diperoleh. Ya, kalau kita perhatikan bahwa di sini adalah ditambahkan min 4, ditambahkan min 4, ya. Itu hasilnya X lebih besar daripada 3, karena ini nanti kan habis. Ya, ini berarti hasilnya 3. Sebetulnya kalau kita mau pakai cara tidak dikurangi 4 kurangi 4, ya di ruas kiri kanannya juga tidak dikurangi, tetapi ini dipindahkan sebetulnya sama saja, ini dipindahkan di sini. Ya, hasilnya sama dengan 3. Ya. Jadi semua nilai X lebih besar dari 3 yang memenuhi pertidaksamaan. Di mana berarti kita lebih besar daripada 3, berarti dia ke sini. Ini contoh yang sederhana. Nah, contoh berikutnya, cari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dengan 3 plus 4X lebih besar sama dengan 6X plus 7. Ya. Tulis pertidaksamaannya, jadi kita tulis pertidaksamaannya itu menjadi, ya kalau kita perhatikan bahwa di situ kita pindahkan, ya itu kan dipindahkan ya, yang ada X-nya jadiin 1, yang tidak ada X-nya jadiin 1. Nah, ketemulah di situ X, ya itu diturunkan biasa, X lebih kecil sama dengan minus 2. Jadi, kalau kita perhatikan di situ bahwa semua nilai X lebih kecil atau sama dengan min 2 yang memenuhi pertidaksamaan dapat digambarkan dengan garis bilangan sebagai berikut. Jadi kalau kita
Lihat ini karena dia lebih kecil sama dengan, berarti min 2-nya adalah ikut. Gitu ya. Di situ contohnya juga seperti contoh sebelum itu juga. Ya, ini adalah itu. Kadang-kadang pertanyaannya tadi banyak yang kelas pagi tadi banyak pertanyaannya begini, Bu, Kak, kalau ngejawab ini apakah harus semuanya mesti ada garis bilangan? Kalau memang di situ harus kita belajar ya, saat ini kita untuk menghitung ini dengan menggunakan garis bilangan, tentunya proses dengan membuat garis bilangan itu wajib ya. Jadi di sini akan diikuti walaupun katakanlah tidak disampaikan bahwa gunakan garis bilangan gitu tidak. Tetapi silahkan untuk memperjelas jawaban. Jadi jangan berhenti sampai sini saja atau di sini saja, tetapi dijelaskan kembali dengan menggunakan garis bilangan. Ya, lebih menyempurnakan. Jadi artinya di dalam penyelesaian persoalan ini kita ikuti dengan proses bagaimana untuk kalau bisa dibilang ada filsafat ilmunya. Jadi ada ilmunya. Ya, maka di sini kita gunakan garis bilangan. Nah, berikutnya adalah pertidaksamaan kuadratik. Ya. Pertidaksamaan kuadratik itu adalah persamaan yang memuat persamaan kuadratik. Tahap-tahap penentuan solusinya adalah ubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Ya. Yang kedua, carilah akar-akar persamaan kuadratnya jika mungkin dengan faktorisasi. Itu akan lebih cepat, lebih mudah ya kalau memungkinkan. Nah, ketiga adalah selidikilah nilai-nilai yang mungkin dengan menggunakan garis bilangan. Yang keempat adalah tentukan solusi dari langkah yang ketiga itu. Kita contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 4X min 12 lebih kecil daripada 0. Faktor dari X kuadrat minus 4X min 12 sama dengan 0 adalah X plus 2 dikali X min 6 sama dengan 0. Ya, tentunya kalian tidak asing ya, sudah biasa, sudah diterima tesnya, berarti konsep-konsep ini sudah tahu semua ya. Dan akar-akarnya sama dengan X min 2, X sama dengan 6. Perhatikan garis bilangannya bahwa X plus 2 ya, dia posisinya ini kan di sini ada minus 2, ada plus 6. Minus 2 plus 6. Sama-sama kita buat garisnya. Ya. Bahwa di sini X min 2 kalau dia lebih kecil daripada 0 artinya dia di sini ya kan Bridget. Ya, yang besarnya di sini. Kemudian untuk X min 6 ya. Min 6 berarti dia lebih kecilnya ada di sini. Ya, selanjutnya yang positif berarti di atas ini. Nah, dari keduanya ini digabung ya, maka kita bisa dapatkan dengan garis bilangan di mana min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6 itu kita dapatkan dari ya, jadi ini tadi diturunkan. Ini positif dengan positif berarti positif. Positif dengan negatif berarti negatif. Kemudian negatif dengan negatif berarti positif. Ya, maka yang dihasilkan adalah ini. Minus min 2
lebih kecil dikali X min 2 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 6. Itu melihat hasil penyelesaian yang terakhir ini. Ya, ini adalah untuk persamaan kuadratik. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 9 lebih kecil sama dengan 0 dengan faktor 2X kuadrat plus 3X min 9 sama dengan 0. Tadi kasusnya kan kasus yang lebih kecil, sekarang kasus lebih besar. Ya. Sudah didapatkan di situ faktor dari pertidaksamaan kuadratik itu, di mana di situ 2X min 3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Dan akar-akarnya sama dengan X sama dengan 3 dibagi 2. Dengan X sama dengan min 3. Jadi kita bisa perhatikan garis bilangannya. Bahwa dimulai dengan X plus 3 dan berikutnya adalah 2X min 3. Ya, dilihat dari hasil ini. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah untuk X plus 3, ya, berarti kalau dia minnya, dia ke sini. Untuk positifnya dia akan positif, jadi lebih besar, ya, lebih besar daripada ini, maka di sini ininya ke sini. Ya, dengan 3 per 2 itu dari mana? Dari ini. Ya, kemudian 2X min 3 ya sama masih besar. Dia akan lebih besar. Ya, berarti yang di atas ini. Berarti yang ke sini negatif. Maka kalau bisa kita gambarkan adalah ini positif. Ya. Ini positif dengan negatif berarti negatif. Ini adalah positif dengan positif berarti positif. Ini negatif dengan negatif berarti dia positif. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaannya adalah X lebih kecil sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 6. Ya. Nah, contoh berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 0, ya, dia berupa ini 0 lebih kecil dari X kuadrat min 4X min 12 lebih kecil dari 20. Solusi pertidaksamaan di atas adalah irisan dari himpunan penyelesaian. Jadi di situ kan akan ada dua gitu ya. Jadi yang pertama di situ adalah 0 lebih kecil dan yang satu adalah lebih kecil daripada 20 ya. Persamaan kuadratnya tadi dimulai dengan solusi dari X kuadrat min 4X min 12 lebih besar daripada 0 atau ya, hasilnya itu ditulis bahwa dia lebih besar daripada 0 adalah minus 2 ya. Tentunya kalau kalian mau mencari kenapa ini minus 2 kan dengan cara yang ini tadi. Ya, caranya hampir sama supaya kita bisa mendapatkan ini tadi. Ya, jadi di sini ada ini min 2 plus 6. Nah, ini. Nah, solusi dari yang kedua, yang ini, ininya nggak usah. Kita tulis, ya. Nah, irisan kedua solusi ini adalah yang tentunya dimulai dari minus 4 ini X. Ya, kemudian kita tahu bahwa di sini tadi untuk penyelesaiannya terhadap yang ini yang terhadap
persamaan ini ya, maka di sini kita lihat bahwa X kuadrat min 4X min 12 lebih kecil dari 20 atau ini lebih kecil dengan hasil X plus 4 dikali X min 8 lebih kecil adalah minus 4 lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Nah, maka irisan kedua solusi di atas ya ini akan menggambarkan bahwa min 4X lebih kecil min 2 atau 6 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 8 ya. Ini banyak juga digunakan ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan pecahan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Halo? Masih terus? Lanjut dulu ya, karena belum ada yang komen. Nah, berikutnya, jadi kita punya pertidaksamaan, ya, di mana di situ kita bisa tahu bahwa sifat-sifatnya, ya, jadi pertidaksamaan dan pecahan dengan sifat-sifatnya, jika P per Q lebih besar daripada 0, maka P per Q harus positif. P per Q lebih besar daripada 0, syaratnya P lebih besar daripada 0 dan Q lebih besar daripada 0. Nah, ini juga bagaimana kalau di dalam kondisi nyata itu perlu di bidang apa pas untuk konsep-konsep ini ya. Kemudian juga yang B, jadi P per Q lebih besar daripada 0, syaratnya dengan P lebih kecil dari 0 dan Q lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Jadi bisa itu P per Q lebih besar daripada 0, P per Q harus positif ya dengan sifat-sifat yang ada di bawah itu, mulai dari yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya inti ininya kan di sini. Jika ini ya ini yang kedua. Kan berkebalikan ya. Jadi kapan dia harus positif dan kapan dia harus negatif. Ini sifat-sifatnya untuk yang kedua. Jika P per Q lebih kecil daripada 0, maka P per Q harus negatif. Ya. Dengan P per Q lebih kecil dari 0, syaratnya adalah P lebih besar daripada 0 dan Q lebih kecil dari 0. Ya. Untuk P per Q lebih besar daripada 0, syaratnya P lebih kecil dari 0 dan Q lebih besar daripada 0. Dengan batas interval solusinya adalah P sama dengan 0 dan Q tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, ya, hitunglah himpunan penyelesaian. Jadi di atas itu P, di bawahnya Q, dengan X min 2 per 3X plus 9. Lebih kecil sama dengan 0. Coba kita lihat bahwa batas interval pertidaksamaannya adalah X1 sama dengan 2, ya. X2 tidak sama dengan min 3, ya. Perhatikan untuk garis bilangan berikutnya. Jadi di situ ada min 3 dan 2, ya, kita gambarkan. Dia akan lebih kecil, berarti dia ada posisi negatifnya yang dari 2 ke sana. Nah, kalau 3X plus 9, ya, bahwa di situ min 3, 2, berarti posisi dia lebih kecil adalah mulai dari min 3, ya, karena 3 per berapa tuh tadi 3 hasilnya. Ya, nah disitulah kita bisa tahu hasil atau himpunan penyelesaian pertidaksamaannya di situ adalah min 3, 2 kurang min
jelek pada N itu sama dengan 2. Ya, ini adalah untuk yang apa itu P per Q, ya. Berarti berupa bilangan pecahan, ya. Ada yang mau bertanya biar tidak tidur? Ya, silakan kalau mau bertanya, Ibu tunggu. Adakah yang mau bertanya? Ya, kalian mestinya ini ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ya. Kadang-kadang itu pagi yang tadi yang pagi juga gitu. Kalau seandainya, ya, tidak bisa apa maksudnya? Apa itu wifi-nya itu ada hambatan gitu ya. Jadi susah masuk, tolong supaya kita tidak kehilangan absen, ya, tolong disampaikan ke Ibu. Jadi kalau kapan kita harus menyampaikan, ya kapas lagi seminar begini. Kalau enggak, nanti enggak terlihat, balik ke sini lagi nanti sudah apa itu enggak cocok lagi gitu ya. Nah, ini gimana? Ya, jadi saya kok keluar malah. Lagi diklik malah keluar sebentar. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu tak cari minum dulu sebentar. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Yuk, selamat siang. Ada yang bertanya, silakan. Siapa? Saya Divia, izin bertanya. Ya. Ibu, saya masih kurang paham yang tentang pembuatan garis bilangan itu, Bu. Saya masih bingung di mana letak supaya bisa plus atau minusnya itu, Bu. Saya masih kurang paham. Ya, oke. Kembali ya. Bentar. Oke, Bu. Kembali ke tampilan dulu. Mana tadi? Ini kah? Ya. Mau dimulai dengan yang tadi yang paling mudah difahami saja, bentar. Kalau ini nanti nggak paham lagi, bentar. Yang ada garis bilangannya. Mau ini? Boleh, Bu. Oke. Iya, Ibu. Ya, oke. Jadi kalau ini kan penyelesaiannya nanti akan mengandung karena ini pangkat 3 berarti ada 3x-nya ya. Paham ya yang itu ya? Ini loh persamaan ini. Jadi ini kalau x-nya pangkat 3 mesti dengan cara memfaktorisasi ya. Ini ada hasilnya, mestinya ada min 3, 1, 4. Ya, sudah percaya saja itu ya. Nanti kalau seandainya sudah mendapatkan itu, maka di sini kan harus lebih kecil ya, lebih kecil, di mana di situ lebih kecil dengan kalau di sini min 3 ya, dia lebih kecil, maka di sini adalah negatif. Ya. Kemudian dia di antara seandainya nih hasilnya adalah 1, ini antara min 3 dan 1, ini 1, maka di sini kan yang pertama ini toh. Berarti min 3, dia akan lebih kecil, berarti dia memposisikan ada di karena ini lebih kecil. Ya. Nah, kalau dia ada di dia lebih kecil ini, bahwa hasil dari X1, ya, X sama dengan 1, berarti kan X sama dengan 1. Kemudian di sini adalah X sama dengan 4. Nah, posisi itu antara 1 dan 4, karena dia lebih kecil, maka yang diambil himpunan penyelesaiannya adalah pada posisi ini. Dan posisi ini, maka di sini kan atau kalau dalam hal ini kan dan. Itu loh simbolnya. Dalam kenyataan kalau atau kan berarti ini dan ini gitu loh. Ya, itu adalah cara pembuatannya. Nanti kalau di sini nanti kalau ada lagi nanti di bawah akan lebih diperjelas lagi. Nah, untuk yang ini ya, maka kita dihasilkan
bahwa untuk apa ini ada hasil X sama, di mana di sini X tidak sama dengan 8 dan X tidak sama dengan min 4. Ya, maka dibuatlah garis bilangan ini. Ya, ada min 4, minus 1, 4, dan 8. Jadi kalau dalam garis bilangan jelas bahwa kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif gitu ya. Itu sudah hukumnya. Nah, di sini adalah lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti di sini posisinya ini. Ya. Kemudian pada minus 1 ya, dia kan ada posisi atau ini atau ini. Ya, di mana di sini X lebih besar daripada 8. Nah, mana sih yang posisinya itu, karena ini lebih kecil yang diambil, maka kan ini gitu ya. Jadi maka di sini ada atau ini atau ini. Itu hasil penyelesaian himpunannya. Nah, berikutnya kalau ini sudah jelas ya, nggak masalah, nggak ditandai dengan itu. Nah, ini kalau ini diterangkan bahwa tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 3x min 9 lebih besar daripada 0. Ya, kemudian difaktorisasi. Ya, difaktorisasi itu. Kemudian di situ akan mendapatkan bahwa akarnya adalah X sama dengan 3/2 dan X sama dengan minus 3. Nah, kemudian di situ kan difaktorkan ini diure. Ya, ini boleh ini diletakkan ini dulu, kemudian ini dulu, kan nggak masalah. Ya, maka di sini bahwa untuk dia akan lebih besar, berarti lebih besar dari min 3. Dari min berarti ini positif, ini negatif. Ya kan, dia kan posisinya lebih besarnya antara ini. Kan ini angkanya dipasang dulu. Ya, hasilnya kan ini. Maka di sini ini. Kalau kita perhatikan, coba kita apa itu hasilnya, apakah dia positif, kita bisa dimasukkan. Dan di sini adalah 2x min 3, untuk 2x min 3 ya. Coba kita perhatikan masih tetap di nilai yang sama. Ya. Bahwa dia akan lebih besar, berarti lebih besar dari 3/2. Ini kan hasilnya 3/2. Berarti dia lebih besar, berarti ke sini plus, ke sini negatif. Kalau ini tadi kan negatif. X sama dengan min 3 ya. X sama dengan min 3. Ya, dia hasilkan kan negatif, berarti dia sebelah sininya. Ya, mesti ke sininya adalah positif gitu. Nah, untuk dua kondisi ini kemudian kan kita gambarkan lagi dengan garis bilangan bahwa di sini adalah positif dengan positif, berarti ini positif. Kalau positif dengan negatif, berarti dia negatif. Negatif dengan negatif, berarti dia positif. Nah, ini salah satu bagaimana dengan menggambarkan garis bilangan yang ada. Gitu. Masih ada kurang jelas? Sudah paham, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Devia tadi sudah ya? Devia sudah. Halo? Halo Bu, izin bertanya. Oke. Mengenai pertidaksamaan pada pecahan itu Bu, bisa tidak Bu kita cari persamaannya biar lebih gampang dengan cara mengalihkan silang saja Bu? Ya, karena tadi ada sifat-sifat yang mendukung, jangan gunakan silang itu. Gunakan aturan yang ada. Tadi mana? Maksudnya yang ini toh? Bentar. Ini toh? Iya, atau benar. Yang karena kita punya sifat-sifat ini,
Jadi gunakan sifat-sifat ini. Ini kan pecahan, ya. Tadi P per Q, ya. Kemudian di sini sifat apa saja P per Q kan harus positif. Kapan dia harus negatif? Kalau syarat ini positif itu ada dua kemungkinan, bahwa di sini ada lebih besar, maka di sininya adalah syaratnya P lebih besar daripada 0 dan Q lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0, ya. Kemudian seandainya di P per Q lebih besar daripada 0, syaratnya adalah P lebih kecil dari 0 dan Q lebih kecil dari 0. Nah, berikutnya adalah jika P per Q lebih kecil dari 0, maka P per Q harus negatif. Ini sifat. Jadi tidak, untuk cara penyelesaiannya ikutin dari sifat-sifat ini, ya. Artinya bagaimana penyelesaian itu dari pertidaksamaan ini yang pecahan bisa dikondisikan, ya. Kalau ini tetap ini kan malah lebih gampang daripada kalian mendadak tuh bahasa Indonesianya. Apa itu kamu kalikan akan lebih susah lagi kalau ini sudah dapat gitu. Berapa nilai X-nya walaupun ini tidak sama kan udah kelihatan untuk bisa menjawab ini. Ya, jadi coba kita lihat saja bahwa X min 2 per 3 X per 9 lebih kecil daripada 0. Dengan batasan interval yang tentunya di sini sama dengan 2, yang di sini tidak boleh sama dengan 3, min 3, ya kan? Kalau dia sama dengan min 3 kan 0. Kalau ini min 3 ininya kan 0. Nah, itu maka di sini tidak boleh sama dengan min 3. Jadi perhatikan pada garis berikut, mulai dari ini dulu. Ya, kalau dia lebih kecil dari ini, berarti itu X sama dengan 2, berarti kan lebih kecilnya ini. Berarti ini negatif. Gitu. Ya, di sini berarti positif. Kemudian kalau yang ini berarti kan min 3. Ya, min 3. Min 3 pada dia lebih kecil, ini berarti dia lebih kecilnya ke sini. Ini tentunya dia positif, gitu, ya. Nah, kemudian ya tadi gabungan dari himpunan penyelesaian itu, berarti kalau positif dengan positif berarti positif, negatif dengan positif berarti negatif. Kemudian di sini negatif dengan negatif berarti positif. Maka di sini himpunan penyelesaian pertidaksamaannya adalah min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Itu begitu, ya. Itu kan ada di ini. Begitu, ya. Begitu juga yang ada di berikutnya tadi. Nah, ini maksudnya tadi mau dikalikan kan lebih susah. Gitu. Gunakan aja sifat-sifat yang ada. Nanti akan ketemu dengan baik, gitu, ya. Kalau ini tinggal dipindahkan. Ini tadi mau cara dikalikan ya ini ya. Tuliskan berdasarkan menjadi kalau ini tadi 0, ya, sebenarnya ini mau ini kali ini, gitu ya, tadi yang dimaksud ya. Betul? Iya, kalau ini tidak disamakan penyebutnya ya. Ini dipindah, kemudian sebenarnya sama. Kalau kali, sama enggak? Enggak. Ini samakan penyebutnya. Oh, begini. Ini harapannya toh Mbak, bisa menjadi faktorial. Yang penting bisa menjadi faktorial, artinya kita bisa mendapatkan penyelesaian itu menjadi faktorial. Ini adalah menjadi faktor-faktor ini. Kalau ini dikalikan tujuannya adalah sama, semuanya ini kayaknya sama ini. Ya, ini kan sama, ini kalikan ini penyebutnya harus sama, gitu kan? Kayaknya sama aja sih Mbak. Iya. Maksud saya Bu, kalau misalnya dari soal ini seperti X yang di atas itu dikalikan dengan X dikurang 3, terus lebih kecil sama dengan X tambah 3 yang di bawah dikalikan dengan 2. Bisa tidak Bu? Begitu, sebentar. Ini kali ini kali ini. Gampang nggak? Sebentar. Ini dikalikan ini kalikan ini. Terus langsung diselesaikan gitu. Kan dipindahkan juga. Kalau ini sebetulnya tujuannya adalah kita bisa memfaktorisasi
dengan tujuan bahwa di penyebut ini, ya tadi kan kita sebentar kembali ke sini. Nanti sifat ininya nggak muncul itu Mbak, bentar. Sifat kalau dinamakan bisa sih bisa, tetapi kalau kita kembali ke sifat ini, nah ini kita kembali ke sifat ini. Jadi harus bentuknya masih begini. Jadi gunakan sifat-sifat ini saja. Ya, karena kita punya sifat-sifat yang bisa memungkinkan untuk kita gunakan. Jadi maka sebisanya kalau itu cuma dikalikan ke sana nanti tujuan dari sifat ini tidak tercapai. Ya. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, oke, X-nya berapa gitu, oke. Namun kalau kita mau kembali dengan konsep interval harus seperti ini, gitu. Ya, begitu jawab dari Ibu. Ya, dari ini. Artinya ini ada sifat-sifat dari untuk mendapatkan ini tadi, ya, karena yang kita gunakan adalah untuk garis bilangannya dengan menggunakan interval. Nah itu. Ya, jadi ini harapannya bisa diselesaikan ya dengan menggunakan sifat-sifat dari nilai pecahan tadi, begitu. Ya, kalau ini nanti kan tidak ada pecahan, nanti konsep P dan Q-nya tidak ada. Nah itu maksud Ibu. Ya, jadi kembali ke sifat. Begitu ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Ya, kita masuk ke nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak itu di mana di sini nilai mutlak itu suatu bilangan real, X selalu bernilai positif, ya. Kalau mutlak selalu bernilai positif. Nilai mutlak bilangan real X ditulis dengan X dengan garis yang mengapit itu. Didefinisikan oleh ya ini ada dua, jadi X dan min X. Kalau X jika X lebih besar sama dengan 0. Kalau min X jika X lebih kecil daripada 0. Ya, bagaimana kita lihat di garis intervalnya ini? Sorry. Ya, di sini R bahwa min X, di sini X, di sini ada 0. Ya, jadi X min X, sini 0, ini adalah R-nya, bilangan realnya. Kalau kita gambarkan mulai dari titik 0 ini, ya, kalau kita gambarkan menjadi bahwa di sini adalah X, di sini ini adalah sumbu X, di sini sumbu Y, berarti Y ini di sini, itu Y itu sama dengan minus X, dan Y sama dengan X. Dengan harapan apa? Ini adalah nanti bisa untuk konsep-konsep yang terkait dengan slope, ya, persamaan garis melalui titik pangkal ini. Ya, nah di sini untuk menunjukkan bahwa kalau di sininya positif, dia lewat titik pangkal, berarti slope-nya adalah begini. Ya, nanti ini terkait dengan persamaan garis itu untuk mencari bagaimana slope atau kemiringan atau tangan alfa. Ya, kalau negatif berarti dia miringnya ini, slope-nya. Ya, jadi kan di sini begini, yang ini begini. Ya, ini adalah Y sama dengan min X. Nah, grafik persamaan di atas ini adalah Y sama dengan harga mutlak dari X. Ini grafiknya. Nah, bagaimana kalau di situ ada suatu konstantanya? Jadi kasus khusus, maka di sini ini ada suatu konstanta. Ya, X min A sama min X min A, ya. Di mana di sini X min A jika X lebih besar sama dengan A. Kemudian di sini X min A ya min X min A
jika X lebih kecil daripada A. Nah, kalau kita perhatikan bahwa berarti kita ada nilai A, ya, bahwa grafik persamaan Z ini sama dengan X min A, berarti kan ada suatu konstantanya, dia bergeser kan dari bentuk yang ini, ya. Jadi dia tidak lagi lewat titik nolnya, tapi lewat titik A. Ya, berarti slope ini Y sama dengan X min A. Kemudian yang di sini adalah Z sama dengan A min X. Ya, kan sama aja seandainya kita pakai ini adalah kita mau memulai dengan ini X min A, itu yang positif, di ini yang negatif kan tinggal balik. Ya, begitu. Ini adalah persamaannya. Sebetulnya kalau kita lihat filosofinya ini kan harapannya kita belajar ini nanti akan menuju pada persamaan-persamaan garis, ya, untuk melihat slope-nya. Jadi untuk mengingat-ingat kapan kita kalau lewat titik pangkal itu model dari persamaannya itu bagaimana, kemudian kalau kita lewat ada satu konstanta, titik pangkalnya di mana gitu, itu sudah pada konsep persamaan garis gitu ya. Tetapi dimulai dari bilangan-bilangan atau interval dengan nilai mutlak bilangan gitu ya. Jadi mula-mula kalau ditarik itu seperti itu. Nah, berikutnya kalau perbedaan dan nilainya yang mutlak ini ada, bahwa nilai mutlak bilangan X ditulis dengan harga mutlak E, didefinisikan harga mutlak ini, jika X lebih besar sama dengan 0, dan X untuk minus adalah X lebih kecil daripada 0. Dari definisi di atas ini, nilai mutlak bilangan selalu bernilai positif. Ya kan, harga mutlak selalu bernilai positif. Pertidaksamaan dengan nilai mutlak yang penting, ya, dengan nilai mutlak yang penting di sini adalah yang pertama, harga mutlak X lebih kecil dari A. Implikasi dengan min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Yang kedua adalah harga mutlak X lebih besar daripada A. Implikasi dengan X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Begitu, ya. Nah, melihat sifat pertama berlaku pula untuk lebih kecil sama dengan sifat yang kedua berlaku pula untuk lebih besar sama dengan. Coba kita lihat contoh bahwa hitunglah himpunan penyelesaian dari 2x min 5 ya, lebih kecil daripada 9. Maka menurut definisi ya, 2x min 5 lebih kecil daripada 9, implikasi. Jadi kita gunakan tadi definisi yang ada. Ya. Implikasi dengan minus 9 lebih kecil dari 2x min 5 lebih kecil dari 9 dari hasil itu. Ya. Nah, kemudian implikasi itu ya, kalau kita perhatikan di situ bahwa di mana di situ kita geser gitu ya, di situ 2x-nya, bahwa yang ke kiri ya, yang ke kiri karena dia pindah tempat berarti kan jadi positif. Ya. Kemudian benar ya, jadi positif berarti plus 5 itu. Nah, kemudian di belah kanan juga ditambah plus 5. Maka yang dihasilkan itu adalah minus 4 lebih kecil 2x lebih kecil dari 14. Ya. Maka disitulah kita bisa tahu bahwa himpunan penyelesaian itu adalah min 2 kan dibagi 2 ya. Min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Bisa kita lihat, hitunglah
himpunan penyelesaian dari, kalau yang tadi lebih kecil sekarang lebih besar. Ya, 11. Menurut definisi, jadi kita gunakan definisi yang ada. Ya, tadi itu yang harga mutlak itu X dan min X, ya, dengan jika X, untuk X itu adalah jika X lebih besar sama dengan 0, dan untuk min X adalah jika X lebih kecil daripada 0. Kalau dengan mengikuti definisi yang itu, maka di sini bisa kita lihat bahwa 2X plus 3 ya, lebih kecil dari minus 11, atau 2X plus 3 lebih besar dari 11. Kemudian kita selesaikan. Ya, kita coba lihat itu selesaikan. Digeser, jadi di situ berarti tambah min 3. Ya, seperti yang tadi yang di min 5 itu jadi positif. Jadi ya betul dari positif, kalau di sini juga dari positif menjadi negatif. Ya, min 3, maka ditemukanlah himpunan penyelesaian X lebih kecil dari min 7 atau X lebih besar daripada 4 dari hasil itu. Nah, ini. Nah, berikutnya, nah, sekarang coba berikutnya kita lihat bahwa pertidaksamaan dan nilai mutlak berikutnya adalah hitung HP dari X kuadrat min 4X min 25 lebih kecil dari 20. Jadi kalau menurut definisi, ya, seperti tadi juga, dia implikasi dengan min 20 lebih kecil dari X2 min 4X min 25 lebih kecil dari 20. Ya, jadi menurut definisi tadi. Nah, kita selesaikan. Jadi himpunan penyelesaian merupakan irisan dari yang satu adalah minus 30, yang satu adalah plus 20. Maka kita setelah ketemu, jadi mengingat itu kita selesaikan, ya, berarti ketemu dengan X plus 1 dan X min 5. Maka solusinya adalah, ya, dari himpunan pertama itu tadi ada min 1 dan min 5. Maka karena di situ adalah lebih kecil, ya, maka ada di bisa kita lihat bahwa yang apa itu X plus 1 dan X min 5 lebih besar daripada 0, maka disitulah kita ketemu dengan himpunan penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan minus 1 atau X lebih besar dari apa itu 5, ya, di situ. Itu apa itu mengingat dari definisi-definisi yang kita temukan, ya, maka disitulah kita bisa menghasilkan, begitu ya. Terus, ya, kemudian dengan demikian, kalau kita tadi adalah untuk yang sebelah kiri dulu, ini sebelah kanan ya, makanya X kuadrat min 4X min 25 lebih kecil dari 20, dengan implikasi bahwa X kuadrat min 4X min 45. Jadi kita geser sini, tadi kan yang positif, tadi kan yang negatif, negatif atau positif? Negatif, ya. Nah, di situ berarti ketemulah ada min 5 sama 9. Ya, seperti halnya tadi, kita coba masukkan, maka yang memenuhi, karena di situ adalah harus lebih kecil. Kalau sebelumnya di sini tadi kan kalau di situ berarti yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9. Melihat ini solusi pertidaksamaannya adalah, coba kita perhatikan bahwa min 5, yang merah dulu, itu jawaban yang merah dulu boleh, adalah min 1, ya, dan berapa tadi 5 dan 5, ya, bahwa dia jawabannya bahwa dia akan yang satu itu lebih besar, ya, yang satu kan lebih kecil,
maka di situ adalah minus 1 itu ke kiri, positif 5 itu adalah ke kanan. Nah, bagaimana kalau keduanya di situ? Jadi ada hasil yang kedua itu adalah min 5 dan min 5 lebih kecil dari 5 dan lebih kecil dari 9. Maka di situ adalah antaranya itu yang gambar garis ungu itu tadi ini. Ya, ini adalah untuk yang kalau yang merah ini itu adalah ini karena tahu. Kemudian yang biru ini itu adalah ini. Ya, itu harga mutlak yang kedua. Kemudian ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya? Nggak ngantuk ya? Yang ngantuk ibu malah. Ya. Kemudian contoh berikutnya itu adalah ini. Hampir sama, tinggal kita memfaktorkan. Jadi gunakan definisi-definisi yang ada. Ya, setelah itu dilakukan berarti 15 lebih implikasi dari x kuadrat min 5x min 21, di mana di situ ada yang satu itu adalah minus, ya, di situ. Jadi kita perhatikan, jadi implikasi dia minus, terus lebih kecil, ya, dihitung. Makanya atau x kuadrat min 5 min 21 lebih besar daripada 15. Maka jadi himpunan penyelesaian merupakan gabungan dari himpunan itu, ya, berarti ada dua. Yang satu itu terhadap minus. Maka kalau mengingat bahwa hasil implikasi itu lebih kecil dari 15 dan implikasi x kuadrat min 5x min 6, ya, lebih kecil daripada 0. Ya, implikasi ini, ya, coba kita hasilkan, kita faktorkan, kita berhasil memfaktorkan, berarti ketemulah min 1, 6, ya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah, karena dia di mana di situ adalah antara berapa itu minus 1 dan 6, maka minus 1 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 6, dan penyelesaiannya itu, ya. Karena di situ adalah lebih kecil, maka dia ada di negatifnya. Nah, demikian juga untuk yang dia lebih besar daripada 0. Nah, itu coba itu di situ lebih besar daripada 0, maka dihasilkan min 4 dan 9, ya. Di mana di situ unsurnya adalah lebih lebih besar, maka di situ min 4 kan harus lebih besar. Nah, maka dia di situnya positif, ke kanannya dia adalah negatif, ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa X sama dengan minus 4 dan X lebih besar daripada 9, hasilnya itu. Maka di situ himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 4 atau X lebih besar daripada 9. Jadi kalau kita gambarkan dengan pertidaksamaan, maka di situ ada nilai min 1, min 4, 6, 9 kita pasang. Maka dari persamaan yang pertama, ya, itu dia antara minus 1 sama 6, berarti ini. Ya, kemudian yang kedua kan atau, berarti dia di sini adalah akan lebih kecil dan sini lebih kecil. Ini adalah solusinya. Begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan masih yang bentuk kuadratik? Ya, masih ada waktu. Ada pertanyaan? Jadi nanti kita selesaikan sampai minggu depannya nanti yang kartesius. Ya. Jadi ini pada pertidaksamaan dan harga mutlak yang tadi. Dengan pertidaksamaan nilai mutlak, kalau kita pada parabola, ya, ini kan nanti bentuknya parabola, ya, terbuka ke atas sama terbuka ke bawah.
Ya, dari konveks sama konkav. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 16 lebih kecil sama dengan 8. Ya, yang di situ harga mutlak. Maka di situ adalah bisa lebih kecil itu adalah min negatif 8. Yang satu adalah 8. Nah, bagaimana penggambarannya? Seperti tadi yang dihasilkan adalah yang pertama itu adalah min 4 dan 2. Ya, padahal dia di sini ada lebih kecil, berarti yang kita perhatikan bahwa solusi itu ada di min 4 dan 2 ya, min 4. Kemudian yang berikutnya itu adalah min 6 dan 4 ya, berarti di situ adalah hasilnya adalah min 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Atau 2 lebih kecil, X lebih kecil daripada 4. Nah, kalau kita gambarkan, jadi semuanya ini sebetulnya untuk untuk membentuk karakter-karakter dari persamaan-persamaan yang terbentuk, maka di sini juga digambarkan dengan bentuk grafik ya, supaya apa sih, mulai dari persamaan garis sampai persamaan bidang ya, dengan bentuk yang seperti ini dengan parabola. Nah, ini adalah grafik persamaan kuadrat dan contoh. Nah, berikutnya di situ adalah silakan dicontoh untuk kalau dia lebih besar, tadi kan lebih kecil. Dengan ininya adalah 6x. Ya, itu untuk sifat ini. Ini kan kecil, ini lebih besar. Ini silahkan dicoba sendiri. Gitu. Nah, berikutnya adalah soal-soal yang ada. Ya, ini coba kalian bisa dicoba. Ini sebentar. Ya, latihan. Nah, ini akan Ibu terangkan di minggu depan. Nah, ada tadi yang juga Ibu sampaikan, ada ini, bentar. Ini. Ya. Tadi Ibu sampaikan juga bahwa diktat kalkulus yang dibuat oleh teman-teman dari ITB ini, bahwa isinya setelah Ibu cek ya, itu ini tadi persis yang apa yang kita inginkan dari pelajaran ini, mulai dari sistem bilangan, perjaksamaan tadi kan sudah ya, terus besok koordinat kartesius, kemudian langsung bisa ke fungsi-fungsinya ya, itu. Nah, ini buku ini menurut Ibu bagus, ringkasan dari buku Parsel. Coba kalian cocokkan, nanti kan sama. Nah, ini ringkasannya. Ya, dia meringkas bahwa bentuk-bentuk tadi ada interval tertutup, terbuka, setengah tertutup, terbuka. Nah, itu disimbolkan begini. Ya, bagaimana kalau dia tak terhingga, ya. Jadi di mana di sini kalau men tak terhingga, ketak terhingga berarti R, ya. Ini gambarnya begini kalau mau. Berarti ini tertutup, ini terbuka, tertutup, setengah terbuka. Jadi karena ini tertutup, ini terbuka. Kemudian yang ini, dia ini terbuka, ini tertutup. Ya, kalau kita ke sini, berarti ini yang konsep yang tak terhingga tadi. Ya, ini adalah rumus matematisnya. Interval-interval yang ada, ya. Ini ada ringkasannya, ada polinom lah, itu sebenarnya harapannya bisa untuk mengisi applied sebetulnya ya, mulai dari persamaan bilangan. Sebenarnya kan kalau kita terbentuk kan
kalau kita cermati terbentuk satu-satu sampai kita muncul konsep berikutnya. Nah, itu bagus itu. Ya, jadi ada prosesnya. Ya, ini. Nah, kalau ini kita sudah bicara bahwa di sini ada dua akar yang berbeda. Tadi kan cara penjelasannya yang apa itu agak berbeda, sebetulnya artinya sama. Punya ibu ya yang follow on itu tadi. Iya, jadi insya Allah minggu depan ya, kalau nanti ini 10 menit saya terangkan nanti malah kepotong, jadi lebih baik apa itu kita gunakan nanti yang untuk kedepannya kita minggu depan kita untuk yang Kartesius. Apakah masih ada yang perlu disampaikan? Halo? Ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Jadi silakan, di situ ada latihan-latihan sebetulnya. Kalau ibu tatap muka gitu di kelas ya tak suruh nyoba, maju gitu, mesti waktunya kurang. Ya, coba kalian dicoba maju ke depan gitu, biasanya seperti itu. Ya, kalau gini kan susah. Bagaimana tulis ini ada depan tulis tapi yang nulisnya bagaimana? Ya, jadi biasanya terkait dengan latihan-latihan yang ada kita coba anak silakan siapa yang bisa menyelesaikan gitu. Nah, nanti kita dipandu oleh ibu, oleh pengajar bagaimana dia menyelesaikan apa itu soal-soal itu ya. Ya kadang-kadang ini cerita saja sih sampai saya tuh tadi makanya hati-hati untuk absen. Jadi silakan nanti anak-anak yang memang terkendala apa itu sinyal, tolong titip teman. Ya nanti ibu dikasih tahu. Tapi kalau pas lagi gini, kalau enggak sebelum sesudah ibu enggak bisa apa-apa, sudah tertutup. Ya, biar nanti kalau absennya tidak bisa memenuhi kan kalian nggak bisa ujian. Saya pernah diprotes begitu, tapi itu yang nutup itu sistem bukan saya. Ya, apakah dia boleh? Saya masukkan, saya paksakan gitu ya, masukkan nilai nggak bisa. Gitu. Karena apa? Terkait dengan absen. Gitu. Itu nggak bisa walaupun apa itu dia maunya ikut ujian gitu. Tapi ada yang tidak memenuhi di absennya. Kita masukkan di sistemnya tuh aja nggak bisa. Kita ambil di template-nya gitu. Ya. Sampai waktu itu apa ya anak-anak itu sampai ibunya tuh ikut protes. Saya juga bilang kalau sudah itu saya nggak bisa ngatur Bu, saya bilang gitu. Bukan saya, itu sistem, by system, bukan saya. Gitu. Ya, jadi tolong hati-hati terkait dengan absen, ya. Silakan ada ini siapa Mas siapa mau bertanya? Mbak Dian. Maaf Bu, Iya. saya bukan mau bertanya, saya mau itu teman-teman saya beberapa ada yang belum absen karena sinyal tadi. Oke, ya silakan Mbak Dian. Jadi saya diingat kalau gini saya bisa bantu sebelum saya tutup. Ya 10 menit lagi Bu. Nggak bisa. Siapa Mbak? Hah? Apa saya ulang ya di sini yang masih merah. Ada Fernanda. Ada? Ya Bu. Ada? Ya ada Fernanda. Oke. Ya nanti tolong begitu. Nanti kalau sudah mau selesai, itu Ibu diingatkan. Fadail Bima. Hadir Bu. Ada Bu. Ada, oke. Ini nanti bahaya nanti kalau kalian kurang, walaupun kamu memenuhi ya, kalian kurang nggak bisa masukkan nilai itu. Nah ini ada satu lagi Muhammad Saifullah.
Halo Muhammad Saifullah. Nanti kalau sudah Ibu tutup itu udah nggak bisa. Yang dia udah keluar Undip, Bu. Oh, udah keluar. Iya. Oke. Ardian. Hadir, Bu. Hadir, oke. Yang bersangkutan yang ngelingke ya. Kalau enggak nanti kamu yang rugi sendiri. Made Bagastia. Dia izin ke saya, Bu, mau upacara keagamaan. Oh ya, oke. Terus ini Putri. Putri. Enggak ada. Ya, tolong titip teman aja nggak apa-apa deh. Ya sudah Ibu maklum gitu. Lah bagaimana lagi kalau sudah bilang terkendala sinyal kan kesian gitu. Ananda Yesika. Nggak ada juga, nggak ada berita. Ya. Nah, sudah itu saja tadi yang belum absen, ya. Baik, saya rasa cukup, ya. Nanti minggu depan kita teruskan lagi untuk yang Kartesian, ya. Tadi materinya sudah Ibu sampaikan, ya. Itu baik. Untuk itu masih ada pertanyaan? Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Untuk nama Bian Izzah sudah diabsen ya, belum, Bu? Bian Izzah, bentar. Kalau di Ibu sudah hijau, ya yang merah aja yang tersebutin ya, daripada saya ngecek itu. Yang masih merah, Ananda. Alifi. Alifi. Alifi hadir, Bu. Oke, nah tadi itu mau kelewatan loh, Mas. Terus Putri. Ada. Ibu-ibu, maaf saya mau tanya, yang atas nama Elizabeth Zevanya Putri sudah absen? Kalau kalau sudah hijau, yang saya panggil yang merah saja, Mbak. Kayaknya sudah sih kalau sudah hijau. Ya. Nah, ini sudah hijau sih. Berarti itu saja tadi yang Putri. Putri belum. Muhammad Saifullah tadi yang katanya sudah pindah. Oh, ini sudah nggak ada. Putri saja. Elizabeth tadi kayaknya sudah kok. Ini Putri yang belum ada. Masih Iya, merah. sudah. Tadi ternyata ini apa? Nggak kebaca di siapnya tadi. Oh, nggak kebaca sudah? Iya, tapi ya barusan dicek kan ini ada jaringan error soalnya tadi. Oh, sudah sekarang udah bisa masuk? Iya, sudah Bu, sudah barusan. Oke. Makasih Bu. Ya. Ananda Yesika? Nggak ada. Ya, baik. Sudah saya cek. Jadi kalau yang tidak ada info apa-apa ya masih merah, tidak Ibu absen ya. Jadi berarti tidak ada informasi apa-apa ya tetap itu berarti tidak masuk gitu ya. Baik, kita akhiri kuliah pada siang dan sore hari ini karena sebentar lagi saya juga akan masuk ke kelas yang C ya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Semoga diberikan kesehatan, kita bisa bertemu kembali pada minggu depan ya, insya Allah. Baik gitu ya. Begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.